Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dita Lumongga, NIM 1733-2005. Saya akan menampilkan hasil kerja saya, yaitu dengan tugas akhir metode penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Tari Tortor. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya, yaitu pada era globalisasi saat ini memberikan cukup banyak perubahan dan tantangan terutama terhadap ilmu pengetahuan. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dapat menimbulkan banyaknya persoalan yang dihadapi oleh setiap orang yang juga dapat mempengaruhi kebudayaan yang ada di dalamnya. Arus globalisasi hadir dan tidak bisa dicegah kehadirannya, membuat perubahan budaya terjadi di dalam masyarakat tradisional, yaitu perubahan dari masyarakat yang lebih terbuka, tidak bisa pula dipungkiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Nah, membicarakan kesenian tradisional di zaman era baru seperti sekarang ini harus diakui banyak kesenian yang berbau tradisional memang lagi mengalami penurunan peminat. Kesenian-kesenian yang bersifat ritual mulai tersingkir dan mengalami perubahan fungsi. Namun di sisi lain masih ada kesenian tradisional yang berupaya eksis, mempertahankan keberadaannya. Bahkan secara kreatif terus berkembang tanpa harus tertindas proses modernisasi. Hal ini terlihat jelas pada kesenian tortor di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam perkembangannya, kesenian ini masih mendapat tempat di kalangan masyarakat pendukungnya, yaitu masyarakat Mandailing di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat. Identifikasi masalah, yaitu yang pertama perkembangan tari tortor di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, berkurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian tari tradisional seperti tari tortor. Yang ketiga, pergeseran fungsi tari tradisional tortor akibat arus globalisasi. Nah, batasannya, pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berdasarkan identifikasi masalah, penulis memberikan beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, luas lingkup hanya informasi seputar tari tortor dan pengaruh globalisasi. Nah, yang kedua, informasi yang disajikan yaitu perkembangan tari tortor, minat masyarakat terhadap eksistensi tari tradisional tortor, pergeseran fungsi tari tradisional tortor. Rumusan masalah, bagaimana perkembangan tari tortor Mandailing di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat, bagaimana minat masyarakat terhadap tari tortor, kemudian bagaimana pergeseran tari tradisional tortor di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat. Tujuannya yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh globalisasi terhadap seni tari tradisional tortor di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, manfaat penelitian yang pertama yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang upaya peningkatan peran masyarakat dan memberikan informasi tentang perkembangan tari tradisional tortor di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian manfaat praktisnya bagi peneliti sebagai alat pengembangan diri, menambah wawasan, dan sebagai referensi dalam pengembangan minat siswa yang berguna bagi peneliti ketika peneliti kelak menjadi guru atau pekerja seni. Nah, yang pada bab 2 ada landasan teori. Yang pertama, konsep globalisasi. Menurut asal katanya, kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi sebagai suatu proses menjadikan sesuatu atau benda atau perilaku sebagai ciri-ciri
dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi belum memiliki definisi mapan, kecuali sekedar definisi kerja, sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang seperti budaya dan agama. Menurut Cochrane dan Payne, kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis. Yang pertama, para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga seluruh dunia berjalan. Yang kedua, para globalis positif dan optimis menanggapi dengan baik perkembangan semacam itu dan menyatakan bahwa globalisasi akan menghasilkan masyarakat dunia yang toleran dan bertanggung jawab. Kemudian, para transformasionalis berada di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. Namun, mereka juga berpendapat bahwa sangat bodoh jika kita menyangkal keberadaan konsep ini. Nah, ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet. Kemudian pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. Kemudian peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Yang kemudian meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, konsep tari tradisional tortor. Sejarah yang pertama yaitu sejarah tari tortor. Nama tortor berasal dari tortor yang merupakan bunyi hentakan kaki penari di lantai papan rumah adat Batak. Sejarah tari ini diperkirakan telah ada sejak zaman purba. Di masa itu, tarian ini digunakan sebagai persembahan roh leluhur. Gerakan tari tortor. Gerakan yang dimiliki oleh tari tortor sangatlah sederhana, sehingga tidak heran jika banyak orang yang pertama kali mencoba tarian ini langsung bisa memainkannya. Gerakan tari ini terbatas pada gerakan tangan yang melambai, naik turun secara bersamaan, dan gerakan hentakan kaki yang mengikuti iringan musik menggondangi atau gondang. Yang ketiga yaitu iringan tari. Tarian asal Batak ini diiringi tabuhan seperangkat alat musik tradisional Sumatera Utara yang bernama menggondangi. Menggondangi ini terdiri dari 9 buah, yaitu gondang, tagading, trompet khas Batak, suling, serune, kalem hesek, odap gondang, ogung, dol, oloan, dan panggora. Semua alat musik ini dimainkan senada, seirama, sehingga menghasilkan musik yang merdu. Kemudian setting panggung. Berbeda dengan tarian lainnya, setting panggung pada tari ini tidak terlalu diperhatikan. Fungsi tortor yang menjadi tari pergaulan atau komunikasi membuatnya tidak membutuhkan panggung dan segala kelengkapannya, sehingga para penari bebas bergabung dan menari pada sebuah halaman yang luas. Kemudian metode penelitian pada bab 3. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti untuk mencapai tujuan tersebut. Dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan untuk tujuan yang teliti. Pengertian metode penelitian menurut Sugiono tahun 2014 halaman 2 adalah metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian pendekatan penelitian.
Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan asosiatif, karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran serta terstruktur faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti. Kemudian objek penelitian. Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian yang penulis lakukan, objek penelitian yang diteliti yaitu perkembangan tari tortor, sedangkan yang dijadikan sebagai subjek adalah penelitian ini masyarakat desa Silaping, Pasaman Barat yang berubah fungsi akibat adanya globalisasi. Model penelitian. Model penelitian merupakan model abstraksi dari perkembangan-perkembangan yang diteliti. Dalam hal ini, sesuai dengan judul penelitian, yang penulis kemukakan pengaruh globalisasi terhadap tari tortor. Adapun model penelitian ini dapat dilihat dalam gambar. Nanti gambarnya akan terskip dalam file. Kemudian selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi penelitian berdasarkan pada judul penelitian, maka penulis menentukan populasi menurut Sugiono. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa populasi bukan hanya manusia, tetapi bisa juga objek atau benda-benda subjek yang dipelajari seperti dokumen-dokumen yang dapat dianggap sebagai objek penelitian. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini adalah subjek yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan pada jumlah penggiat kesenian tradisional dan masyarakat sekitar yang ada di desa Silaping, Pasaman Barat. Populasi desa Silaping memiliki yaitu mempunyai tabel, yaitu yang pertama penggiat seni yaitu 10 orang, masyarakat 20 orang yaitu berjumlah 30 orang. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%. Makin besar tingkat kesalahan, maka semakin sedikit ukuran sampel. Jumlah populasi sebagai dasar perhitungan yang digunakan adalah 30 orang dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu N sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat, yaitu N sama dengan 30 per 1 tambah 30 kali 0,05 kuadrat, yaitu dengan dapatkan hasil 27,9 dibulatkan menjadi 28 responden. Nah, berdasarkan rumus tersebut dapat dihitung sampel dari populasi berjumlah 30 orang dengan tarif kesalahan 5%. Maka sampelnya didapatkan 28 responden. Untuk penyebaran sampel di masyarakat dan penggiat seni dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama masyarakat, yaitu masyarakat tadi terdiri dari 20 orang, yaitu 20 per 30 kali 28. Dihasilkan 18,6 dibulatkan menjadi 19 sampel. Kemudian penggiat seni ada 10 orang, yaitu 10 per 30 kali 28 sama dengan 9,3 dibulatkan menjadi 9 sampel. Sumber data dan teknik pengumpulan data.
Sebagian besar tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan makalah ini, penulis memperoleh data dari sumber primer. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan lebih spesifik. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner atau angket. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang menjadi objek penelitian. Yang pertama yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengaruh globalisasi, sedangkan variabel terikat adalah perkembangan tari tortor. Peneliti menggunakan kuesioner yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan diisi oleh responden. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui ada tidak pengaruh globalisasi dengan perkembangan tari tortor. Nah, untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis pada penelitian ini, serta agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, data yang telah diperoleh selama penelitian ini selanjutnya akan dianalisa dengan menggunakan statistik yang sesuai, yaitu dengan menggunakan korelasi produk momen. Analisa dilakukan karena ingin mengetahui hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini ada tabel globalisasi, yaitu yang pertama yaitu kelas interval yaitu 72 sampai 80 mendapatkan frekuensi 4 dengan hasil 13,4%. Keterangannya yaitu rendah. Kemudian 81 sampai 89 berfrekuensi 7 orang yaitu 23,3%. Keterangannya sedang. 90 sampai 98 berfrekuensi 19 orang dengan 63,3% dengan keterangan tinggi. Nah, jumlahnya yaitu jumlah frekuensi yaitu 30 yang persennya pas 100%. Nah, berdasarkan tabel yang saya bacakan, dapat dilihat bahwa globalisasi dengan hasil tinggi sebanyak 19 responden, 63,3%, dengan hasil sedang sebanyak 7 responden, 23,3%, dan hasil rendah sebanyak 4 responden, 13,4%. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi responden tinggi sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Kemudian tabel 42 ada perkembangan tari tortor. Nah, berdasarkan tabel dapat dilihat nanti sesuai filenya, yaitu bahwa responden yang mengalami perubahan perkembangan tari tortor rendah sebanyak 25 responden yaitu 83%, dengan hasil sedang sebanyak 3 responden yaitu 10%, dan hasil tinggi sebanyak 2 responden yaitu 7%. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata dari hasil penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi berada pada kategori responden tinggi, sedangkan perkembangan tari tortor berada pada kategori responden rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa Silaping rata-rata hanya sedikit yang mengikuti perkembangan tari tortor. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh globalisasi memiliki hubungan dengan perkembangan tari tortor. Nah, analisis data. Pertama, pengolahan data awal. Untuk memperoleh data tentang pengaruh globalisasi terhadap perkembangan tari tortor, peneliti membuat instrumen yang terdiri dari 52 pernyataan yang harus dijawab oleh responden, yang berisi indikator-indikator globalisasi sebanyak 26 pertanyaan dan 26 pertanyaan yang berisi indikator-indikator tari tortor dengan memberikan tanda cawing pada
SS untuk pertanyaan sangat setuju, S untuk pernyataan setuju, TS untuk tidak setuju, STS untuk sangat tidak setuju. Nah, penelitian ini dilakukan pada sampel sebanyak 30 orang. Analisis data dilakukan dengan membuat scoring pada setiap item pertanyaan, kemudian dilakukan uji validitas dan reapabilitas terhadap setiap item pertanyaan yang diberikan. Kemudian pada tabel ada variabel alpha keterangan. Kemudian pada globalisasi yaitu dia variabel X, alpanya 0,914, keterangannya reliable. Perkembangan teratur yaitu variabel Y, alpanya 0,953 reliable. Hasil perhitungan alpha kompleks pada setiap variabel memiliki nilai sebesar 0,1914 untuk globalisasi dan 0,953 untuk perkembangan taritortor. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item instrumen adalah reliable dengan ketentuan besar 0,6 dinyatakan reliable. Untuk uji validitas, terdapat beberapa item yang gugur atau tidak valid, 3 item untuk variabel X dan 4 item untuk variabel Y. Hasil analisis bisa dilihat pada lampiran uji coba tabel item total statistik pada corrected item total correlation dengan menggunakan program SPSS 1600 for Windows. Item yang gugur atau tidak valid dibenahi terlebih dahulu sebelum lanjut pada penelitian. Nah, pada uji prasyarat, pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan prosedur Kolmogorov-Smirnov-Z. Distribusi data normal ditunjukkan apabila probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05. Kemudian pada analisis ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS 1600 for Windows yang selanjutnya diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu test distribution is normal. Skor variabel globalisasi menunjukkan nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov-Z sebesar 0,233 dengan P lebih besar 0,05. Hal ini berarti berdistribusi normal. Dan skor variabel perkembangan taritortor menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov-Z sebesar 0,050 dengan P lebih besar 0,05. Hal ini berarti berdistribusi normal. Kemudian uji hipotesis. Berdasarkan perhitungan analisis yang menggunakan korelasi produk momen yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel dependen dan variabel independen, maka diperoleh koefisien pada taraf signifikan 5% dan pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 1600 for Windows seperti ada pada tabel. Nah, berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai signifikan 0,000 dengan P lebih besar 0,05. Nilai R tabel 0,361 sedangkan R hitungnya 0,790 dengan P sama dengan R tabel lebih kecil R hitung. Kuatnya hubungan yang dihasilkan sebesar 0,790 yang berarti hubungannya sangat kuat. Ternyata yang diperoleh adalah R hitung sama dengan 0,790 besar R tabel sama dengan 0,361 pada N30 pada taraf signifikan 5%. Jadi hipotesis H1 diterima. Ada hubungan yang signifikan antara globalisasi dengan perkembangan tari tortor di desa Selapin, Kabupaten Pasaman Barat. Nah, pembahasan. Berdasarkan uji hipotesis yang menggunakan korelasi produk momen yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel dependen dan variabel independen,
maka diperoleh koefisien pada taraf signifikan 5%, dan pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16100 for Windows. Nilai R tabel 0,361 dan R hitung 0,790. Hal ini menunjukkan hubungan positif yang sangat signifikan antara globalisasi dengan perkembangan tari tortor. Sedangkan nilai signifikan hasil penelitian 0,000 dengan P lebih kecil 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis diterima, berarti ada pengaruh globalisasi terhadap perkembangan tari tortor. Kuatnya pengaruh yang diperoleh sebesar 7,90. Nah, kesimpulannya, berdasarkan analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai analisis pengaruh globalisasi terhadap perkembangan tari tortor di Desa Silaping, Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa 83% variasi variabel dependen perkembangan tari tortor dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen, yakni pengaruh globalisasi terhadap aspek-aspek kehidupan khususnya kebudayaan tradisional. Variabel globalisasi ternyata pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan tari tortor. Nah, sarannya, bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan pengaruh globalisasi terhadap perkembangan tari tortor di Desa Silaping, Pasaman Barat, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangan tari tortor di Desa Silaping, yaitu dalam kurung melakukan penelitian. Maka perlu modifikasi variabel-variabel independen, baik menambah variabel atau menambah time series datanya, sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian. Kemudian bagi pemerintah, sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan partisipasi terhadap kebudayaan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.